Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a millatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini kita masih dikaruniakan nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang alhamdulillah kesemua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah kita manifestasikan dengan bentuk ibadah, yakni sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini, yang dengan harapan mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan sejak dahulu hingga sekarang pun yang akan datang, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, yang sehingga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan harapan pula kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Faqir pada kesempatan ini mengingatkan khusus untuk Al-Faqir sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang berjuta-juta manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka semuanya, tiap orang yang menjalankan ibadah haji pasti ingin mendapatkan yang namanya predikat mabrur. Dan kita pun yang di sini sering mendoakan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Sebab tidak ada balasan yang lebih baik selain surganya Allah Subhanahu wa taala bagi haji yang mabrur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tiada ganjaran, tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadirin, jika kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu bahwa hanya haji yang mabrur yang mendapatkan ganjaran surga, maka mafhum mukhalafah, logika berbaliknya adalah bahwa ada haji yang tidak mendapatkan surga, yakni haji yang tidak mabrur. Maka logika berbalik ini ada dasar penguatnya di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa ada dua jenis karakter manusia yang melaksanakan ibadah haji. Karakter yang pertama dari sebagian jamaah haji sebagaimana yang diindikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesenangan di dunia, dan tiadalah ia mendapat bagian yang menyenangkan di akhirat. Ini ada yang doa, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak mendapatkan kesenangan di akhirat. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari di dalam karya tafsirnya Jami'ul Bayan Ta'wil Al-Quran berkata bahwa ayat ini berbicara tentang karakter sebagian jamaah haji yang hajinya hanyalah demi kepentingan duniawi semata. Lebih dalam lagi, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam karya tafsirnya yang berjudul Al-Misbah, beliau berkata bahwa ada di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji namun hajinya tidak mabrur. Ini karena orientasi utamanya hidup mereka hanyalah untuk meraih kesenangan. Bahkan di kita, di Indonesia, kadang orang pulang haji tidak dipanggil haji, tidak nengok, mesti dipanggil haji baru dia nengok. Kenikmatan dan kemegahan dunia tanpa sama sekali orang yang semacam ini menggubris norma-norma dan aturan-aturan agama. Maka mereka semua di dalam usaha menggapai kesuksesan duniawi, apakah itu dalam hal harta, pangkat, jabatan, popularitas maupun pengaruh, hal ini antara lain ditandai bahwa mereka tidak lagi peduli mana yang halal dan mana yang haram. Semua cara ditempuh, yang penting tujuan-tujuan mereka itu tercapai. Jenis manusia inilah
Manusia yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan ibadah haji, mengorbankan waktu, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, lalu mereka semua berihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, nginap di Muzdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain sebagainya, rangkaian ibadah haji yang begitu sangat melelahkan dan menguras tenaga, namun semua itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih mendapatkan surga sebagai ganjaran hajinya, justru jalan menuju ke neraka yang pada hakikatnya sedang ia tempuh. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua, mudah-mudahan ini semua ada pada diri kita, yang insya Allah mudah-mudahan kita pun yang belum haji mampu untuk melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua dari sebagian jamaah haji adalah sebagian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di ayat yang selanjutnya, yakni ayat 201 di dalam surat Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadirin, menurut Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, hasanah atau kebaikan yang dimaksud di atas adalah mencangkup kesehatan jasmani dan kelapangan rezeki serta ilmu dan ibadah di dunia, sehingga semua itu mengantarkan kepada hasanah dan kebaikan yang bersifat puncak, yakni di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua dijauhkan dari azab neraka. Bahkan menurut Al-Imam Imaduddin Ismail di dalam karya tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, adapun yang dimaksud hasanah atau kebaikan di akhirat dan terbebas dari azab neraka adalah terpeliharanya diri seseorang manusia saat hidup di dunia dari segala hal yang haram. Dari sini kita semua dapat memahami bahwa haji yang mabrur tercermin dari komitmen yang kuat untuk tidak melibatkan segala bentuk keharaman di dalam seluruh aktivitas kita di dunia, apakah itu di dalam bekerja mencari rezeki, di dalam menggapai suatu pangkat atau jabatan, di dalam berpolitik, bahkan di dalam ibadah dan dakwah sekalipun. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah komitmen yang luhur itu melandasi setiap gerak dan langkah kita, sehingga melahirkan hasanah di setiap aktivitas kita di dunia, baru kemudian dapat diharapkan berujung pada tercapainya hasanah di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, serta terpelihara dari yang namanya siksa neraka. Di antara kita ada yang sudah melaksanakan haji, di antara kita pasti ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Bahkan saat ini, sebagaimana tadi sudah di Al-Fakir ungkapkan, saudara-saudara kita sedang menjalani tahapan-tahapan ritual haji, bahkan sudah selesai. Bahkan yang sekarang di Madinah sedang melaksanakan arba'in. Mari kita luangkan waktu untuk introspeksi diri dari dua karakter manusia di atas, termasuk di dalam golongan manakah kita berada. Semoga hasil introspeksi diri itu kemudian melahirkan komitmen teguh di hati dan di dalam perilaku kita semua untuk senantiasa hanya berpihak kepada yang hasanah, yang hak, yang baik, yang jujur, yang benar, dan yang halal, sehingga kita pun berhak untuk diberikan kemuliaan sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam surah As-Saffat ayat 108 sampai ayat 111.
wa tarakna alaihi fil akhirin. Kata Allah, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang sesudahnya. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang hasanah, yang senantiasa berbuat baik. Kadzalika najzil muhsinin, yang akhirnya semoga ibadah haji yang sedang dijalankan oleh saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ibadah haji yang mabrur dan mabrurah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk dapat menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan izin, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal bagh was suyuq al mukhtalifah was sada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu a'lam. Allahu akbar.